untuk menggerebek Universitas UIN Makassar secara keseluruhan pada tanggal 15 Desember tahun 2024. Dan di sanalah akhirnya polisi menemukan adanya uang senilai 446,7 juta rupiah yang disimpan di salah satu gedung kampus dengan pecahan uang sebesar 100.000 rupiah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, beberapa hari yang lalu ada sebuah kasus yang cukup mengherankan sekaligus mencengangkan bagi banyak orang. Sebab ini kasus yang gak main-main. Gue sebagai warga negara Indonesia tuh makin berpikir ya geng, kok negara kita seamburadul ini ya? Kayak apa ya? Iya, gue nggak bisa menggambarkan gitu. Dari segala lini itu ada aja problemnya. Kursi-kursi pejabat yang sebagian kecilnya diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, ya sudah terbukti tidak kompeten, tapi tidak kunjung ditindak gitu. Sampai ke masyarakat bawahnya pun juga banyak problemnya, banyak masalahnya. Hari ini ada lagi nih kasusnya nih, lebih gila lagi, yaitu sindikat uang palsu. Kebayang ya? Kita mati-matian nih, pontang-panting nih ya. Setiap pagi harus bangun, belajar. Ada yang kuliah dulu baru dapat kerjaan. Semuanya tujuannya untuk apa? Biar mendapatkan uang rupiah dan bertahan hidup, mengejar kebahagiaan dan lain-lain. Ya, selama ini tanpa kalian sadari, kalian tuh capek banget hidup tuh cuma buat ngerjar itu tuh kertas tuh yang bergambar pahlawan dan pemerintah itu. Mungkin fenomena kayak gini atau kasus pemalsuan uang kertas kayak gini ya sudah lumrah lah, sudah sering kalian dengar gitu. Nah tapi kali ini tuh benar-benar bikin miris karena pelakunya itu bukanlah orang-orang yang bisa kita sebut sebagai orang yang berprofesi sebagai penjahat gitu. Kalau misalkan mereka memang profesinya adalah penjahat ya udah kita bisa mewajarkan, namanya juga orang jahat. Nah tapi di kasus kali ini yang melakukan tindakan kejahatan pemalsuan uang kertas ini adalah oknum-oknum yang berasal dari universitas. Orang-orang yang ada di balik tiang generasi lah gitu ya. Jadi generasi bangsa ini akan terdidik, akan pintar ya karena mereka orang. Tapi justru mereka yang membuat kecurangan ini. Ini benar-benar miris banget. Dan yang paling gilanya adalah kalau selama ini kasus-kasus kayak gini tuh biasanya pabriknya atau tempat percetakannya itu di rumah kosong, kontrakan atau gudang. Ya tempat-tempat yang bisa kita katakan memang pantas untuk dicurigai gitu. Nah tapi tidak dengan kasus yang ini geng. Pabriknya atau tempat dicetaknya uang palsu tersebut justru di sebuah perpustakaan kampus, yaitu di Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar. Atas kasus ini, pihak kampus pun menonaktifkan kepala perpustakaan dan 2 staf kampus yang jadi tersangka. Kacau nggak tuh? Padahal kan di sana banyak mahasiswa-mahasiswinya, dosen, staf kampus, dan lain-lain. Kok bisa percetakan uang palsu bisa beroperasi di sana? Apa orang-orang di sana nggak ada yang curiga atau sadar selama ini? Kalau yang dicetak itu buku palsu, ya mungkin aja orang nggak sadar. Tapi kalau uang palsu, orang-orang jelas lihat lah. Uang yang di-print, ya kan? Pecahan 100.000, 50.000. Itu kan apa ya, untuk manusia modern fitrahnya lah ya. Fitrah manusia modern tuh ngelihat uang udah pasti kayak sekali lihat kayak uang tuh. Apalagi tumpukannya banyak kayak gitu, masa nggak ada yang curiga gitu. Dan yang menyedihkannya adalah ternyata uang palsu ini sudah beredar di Kabupaten Goa, yang mana itu artinya sudah banyak masyarakat setempat yang kemungkinan besar sudah punya uang palsu tersebut di tangan mereka dan mereka sudah menggunakannya untuk jual beli. Dan pada akhirnya polisi berhasil mengungkap kasus ini dan menangkap oknum-oknum yang terlibat di dalam sindikat uang palsu tersebut. Nah di antara oknum-oknum ini ya nggak lain dan nggak bukan, mereka adalah bagian atau staf dari kampus itu sendiri, dari Universitas UIN itu sendiri, yang menjabat sebagai kepala perpustakaan. Ya ini sebenarnya bisa dikatakan penjahat dengan ilmu geng. Ya kan? Mereka bergelut dengan buku-buku dan informasi di perpustakaan. Akhirnya mereka tahu tuh seluk-beluk dan detail cara membuat uang. Sampai akhirnya mereka pun mencetak uang itu sendiri. Nah hari ini kita bakal membahas kasus yang menggemparkan ini. Termasuk kasus ini bisa gue bilang keren. Si pelakunya itu punya ilmu, bukan orang-orang sembarangan yang langsung ngeprint cetak gitu doang. Dia punya ilmu.